जी मैडम। जल्दी करो ना। जी जी। Were my sons, colleagues, words I scribbled on a page moments before my death. Seseorang pernah berkata bahwa kekayaan sejati adalah saat kita bisa memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Karena sebenarnya kekayaan itu bukanlah tentang uang dan harta, tapi tentang banyaknya manfaat yang bisa kita berikan pada orang lain. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Amal. Dia adalah sopir bajai yang jujur di India. Selama ini ia memakai kargo untuk menentukan tarif bajainya, sehingga nggak ada penumpang yang merasa tertipu karena ongkos yang nggak pasti. Selain itu, Amal juga penyabar dan juga ramah. Jadi para penumpang sangat suka menumpang di bajainya. Ia juga punya pelanggan tetap. Yang pertama adalah Kunal, anak SD yang kedua orang tuanya selalu sibuk. Makanya ayah Kunal meminta tolong pada Amal untuk mengantar dan menjemput anaknya dari sekolah. Dan yang kedua adalah Puja, yaitu seorang perempuan yang punya warung kecil di pasar. Setiap hari Puja meminta Amal mengantarnya ke warung atau pergi membeli stok barang dagangan di tempat grosir. Amal sudah 15 tahun bekerja menjadi sopir bajai. Ia meneruskan pekerjaan mendiang ayahnya. Sekarang Amal hanya tinggal bersama ibunya. Dan karena mereka hidup dengan kemiskinan, ibunya pun nyuruh Amal untuk kerja di kantor pos aja. Meskipun penghasilannya juga kecil, tapi pekerjaan di kantor pos jauh lebih ringan daripada menjadi supir bajai. Ibu Amal tidak tega melihat anaknya yang kelelahan setiap pulang kerja. Tapi Amal tidak mau mendengarkan ibunya. Padahal ibu Amal ingin anaknya itu segera menikah. Karena sampai sekarang Amal tidak pernah kemana-mana selain keluar rumah untuk bekerja. Hidup di jalanan India itu keras. Persaingan antar sopir bajai dalam mendapatkan penumpang juga sangat ketat. Suatu hari Amal mendapat penumpang seorang kakek-kakek tua yang baru aja ditolak oleh teman Amal sesama sopir bajai. Jadi akhirnya Amal pun menawarkan jasanya pada kakek tua itu. Kakek itu sudah terlihat sangat tua. Ia minta diantar ke sebuah tempat bernama Lingkar Dalam. Selama perjalanan, kakek itu banyak bertanya mengenai Amal. Ia juga menanyakan foto seorang laki-laki yang dipasang oleh Amal, dan ternyata itu adalah ayahnya Amal yang bernama Vijay. Setelah itu Amal bercerita kalau dulu ayahnya juga menjadi sopir bajai, sama seperti dirinya. Jadi sekarang dia tinggal meneruskannya aja. Beberapa saat kemudian mereka tiba di Lingkar Dalam. Namun tiba-tiba kakek itu protes dan berkata bahwa ia ingin turun di lingkar luar. Ia pun menyalahkan Amal yang tidak mendengarnya. Dan bukannya marah, Amal justru mengakui kesalahannya lalu minta maaf. Amal pun mengantarkan sang kakek itu ke lingkar luar. Diam-diam Amal merasa kasihan pada kakek itu yang terbatuk-batuk dan terlihat tidak sehat. Jadi ketika ia turun bajai, Amal pun memberikan obat yang bisa meredakan batuknya. Kakek itu pun menerimanya, bahkan ingin membawanya pulang. Dan setelah itu Amal pun menyebutkan tarif bajainya sejumlah 47 rupiah. Tapi lagi-lagi kakek itu marah-marah dan minta diskon karena Amal tadi salah mendengarkan tujuannya. Dan Amal pun menyetujuinya lalu membiarkan kakek itu hanya membayar 37 rupiah saja. Namun kakek ini malah membayar 40 rupiah dan menyerahkan 3 rupiah untuk ongkos tambahan. Namun Amal menolaknya dan bersikeras mengembalikan kembalian 3 rupiah itu. Karena Amal merasa 3 rupiah itu bukanlah haknya. Pertemuan kakek tua ini dengan Amal ternyata membawa pelajaran baru. Karena ternyata kakek tua yang terlihat sakit-sakitan itu ternyata adalah Jayaram, pemilik hotel dan restoran mewah yang tersebar di seluruh India. Dari kemarin Jayaram mencari makna kebaikan di setiap sudut India. Karena ia udah sakit-sakitan, Jayaram ingin menulis surat wasiat sebelum ajal menjemputnya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Amal yang ternyata mau membantunya tanpa pamrih. Jadi sekarang Jayaram telah meyakinkan dirinya bahwa keputusannya mengubah surat wasiat itu tidaklah salah.
Makanya sekarang ia membuat keputusan besar yang bisa memberi pelajaran untuk anak-anaknya dan rekan-rekan bisnisnya. Tapi yang jelas Jayaram tidak akan menyesali niatnya itu. Dan beberapa hari kemudian Jayaram pun meninggal dunia. Anak-anak Jayaram yaitu Haris dan juga Vivek pun segera bertemu dengan Sapna, pengacara Jayaram. Di situ Sapna memberitahu bahwa Jayaram telah mengubah surat wasiatnya yang baru bisa dibuka 30 hari kemudian. Hal ini pun membuat Haris sangat terkejut. Ia terlihat begitu emosional dan tidak bisa menerima keputusan ayahnya. Sementara itu Vivek yang baru datang dari London tampak lebih legowo dalam menerima keputusan ayahnya. Meskipun diam-diam ia juga penasaran dengan isi surat wasiat ayahnya. Dan ternyata keputusan kontroversial Jayaram juga tidak bisa diterima oleh sahabatnya, yaitu Suresh. Karena surat wasiat itu masih bersifat rahasia, jadi Suresh tidak mengerti jalan pikiran sahabatnya itu. Dia hanya diberi pesan untuk mencari seseorang bernama Amal Kumar sebagai pewaris tunggal aset kekayaan Jayaram. Bagi Suresh hal ini gak adil, karena dialah yang menemani Jayaram ketika merintis usahanya. Tapi bagaimanapun juga Sapna tidak bisa mengkhianati bosnya. Jadi ia tetap meminta Suresh untuk memenuhi permintaan Jayaram. Akhirnya Vivek pun menjalin kerjasama dengan Suresh. Ia tahu kalau ayahnya udah sakit dan menganggap Jayaram telah sedikit gila. Jadi ia ingin menuntut surat wasiat Jayaram supaya warisan itu jatuh ke tangannya. Suresh pun menyetujuinya. Ia berjanji akan memperjuangkan hak Vivek sebagai anak kandung Jayaram. Tapi dia meminta jatah 25% aja dari harta warisan itu. Dan akhirnya mereka berdua pun sepakat. Dan usut punya usut, Vivek sangat menginginkan harta warisan itu karena ia terjerat utang dengan Tuan Thakur, seorang lintah darah yang sangat kejam. Ia berjanji akan melunasi utangnya 1 bulan lagi. Dengan berat hati, Tuan Thakur pun menyetujuinya. Tapi dia mengancam Vivek akan membuat bunganya naik 2 kali lipat jika Vivek tidak bisa menepati janjinya. Sementara itu, di lain tempat, Amal Kumar melanjutkan hidupnya seperti biasa. Pagi ini ia ngantarin Puja seperti biasa. Dan tiba-tiba ada datang seorang pengemis cilik dan Puja pun mengusir anak itu. Tapi bukannya pergi, anak itu malah mengambil dompet Puja dari bajai. Dan karena dompet penumpangnya dicopet, Amal pun segera mengejarnya. Anak itu ternyata berlari dengan sangat lincah di antara gang-gang sempit. Amal pun masih mengejarnya hingga akhirnya anak kecil itu justru tertabrak oleh mobil yang lewat. Amal pun merasa bersalah. Ia langsung membawa bocah itu ke rumah sakit dan bertanggung jawab atas biaya perawatannya. Tapi karena kepala anak itu terbentur dengan keras, ia pun masih belum sadar. Dan dokter pun masih butuh waktu untuk memastikan kondisi anak ini. Jadi sejak saat itu Amal pergi ke rumah sakit untuk menjenguk anak yang bernama Pria ini. Dan ternyata Pria tidak punya keluarga selain ayah baptisnya. Maka Amal pun semakin merasa iba. Meskipun Pria sekarang udah sadar, tapi dokter tetap harus merawatnya sampai Pria tembuh total. Karena sekarang dokter yang menanganinya masih khawatir atas benturan keras itu. Hal ini pun membuat Amal semakin merasa bersalah. Ia menyesal telah mengejar bocil itu sampai membuatnya kecelakaan. Namun Puja berusaha menenangkan Amal dan berkata bahwa itu adalah karma yang dialami oleh Pria. Dan yang jelas Amal tidak punya hubungan apapun dengan anak ini. Jadi seharusnya Amal tidak perlu merasa terbebani sampai harus bertanggung jawab atas kondisinya. Dan keesokan harinya kondisi Pria pun udah mulai membaik, tapi dia belum pulih. Ternyata dia bekerja untuk Tuan Thakur yang kejam. Namun Pria adalah anak yang cerdas. Dia mudah akrab dengan siapapun, bahkan dia tahu kalau Amal sebenarnya menyukai Puja. Karena Amal sering banget nganterin wanita itu. Dan esok harinya Amal pun kembali bertemu dengan Dr. Siva, yaitu dokter yang menangani Pria. Dr. Siva pun menjelaskan bahwa benturan itu ternyata serius sehingga Pria harus dioperasi.
Meskipun pria sekarang terlihat baik, namun sebenarnya kondisinya udah sangat parah. Dokter Siva pun kemudian menanyakan hubungan antara pria dengan Amal. Lalu Amal pun menjawab mereka nggak punya hubungan saudara, dan hal ini membuat Dokter Siva merasa tersentuh. Ia pun membebaskan biaya penanganan dokter dan perawat, sehingga Amal tinggal membayar biaya obat dan perawatan pria di rumah sakit aja. Jadi setidaknya Amal harus menyiapkan uang sekitar Rp50.000, dan itu merupakan uang yang sangat banyak bagi Amal. Tapi Amal tetap meminta Dokter Siva untuk memberikan yang terbaik buat pria, dan Amal yang akan mencari uang untuk itu. Sementara itu di tempat lain, Suresh masih berusaha menemukan seorang sopir bajai yang bernama Amal Kumar. Ia merasa kesulitan karena tidak mengetahui ciri-ciri Amal Kumar yang bertemu dengan Jayaram. Tapi akhirnya Suresh berhasil menemukannya. Ia pun memastikannya dengan pura-pura menanyakan Vijay Kumar yang merupakan ayahnya Amal. Jadi setelah Amal menceritakan Vijay, Suresh pun yakin kalau ini adalah Amal yang selama ini ia cari. Setelah itu Suresh pun menaiki bajai Amal dan menanyakan banyak hal. Ia sedang berusaha menjawab rasa penasarannya karena Jayaram lebih memilih orang ini untuk ditulis dalam surat wasiatnya. Sampai akhirnya Suresh pun turun dari bajai. Ia tahu kalau Amal berbeda dari sopir bajai lainnya yang mematok tarif tinggi. Namun Suresh masih belum yakin pada Amal. Jadi setelah itu Suresh pun berbohong pada Sapna jika ia belum menemukan Amal Kumar. Padahal waktu pembacaan surat wasiat udah hampir tiba. Kemudian Suresh pun berusaha menghubungi Vivek untuk memberitahu tentang Amal Kumar. Ia ingin membicarakan hal ini karena berkaitan dengan perjanjian mereka. Namun Vivek justru sibuk berjudi dan mengabaikan Suresh. Lalu kita kembali ke Amal Kumar yang bingung mendapatkan uang Rp50.000. Ia pun ingin meminjam uang pada ayah Kunal. Namun karena jumlah itu sangat besar, ayah Kunal pun meminta waktu untuk berpikir. Dan Amal pun paham bahwa uang sebanyak itu juga tidak akan bisa cair dalam waktu singkat. Jadi karena Amal yakin tidak akan mendapatkan uang dari Rama, ayahnya Kumal, maka ia pun terpaksa mendatangi Tuan Thakur untuk berhutang. Amal bersedia mengerjakan apapun supaya Tuan Thakur memberinya pinjaman. Dan ternyata Tuan Thakur membutuhkan jaminan, sedangkan Amal tidak punya apapun selain bajai peninggalan ayahnya. Akhirnya ia terpaksa menyerahkan bajainya itu karena nyawa pria saat ini sedang jauh lebih penting. Jadi Amal pun berhenti jadi supir bajai karena sekarang ia bekerja di kantor pos seperti keinginan ibunya. Dan beberapa hari kemudian pria pun akhirnya dioperasi. Namun sebelum itu bocah ini bertanya mengapa Amal begitu berjuang demi kesembuhannya. Padahal seharusnya Amal tidak bertanggung jawab pada hidup pria. Dan ternyata kondisi pria ini mengingatkan Amal pada ayahnya yang pernah sakit dan gak mau diobati sampai ayahnya pun meninggal. Jadi sekarang Amal ingin berjuang supaya pria bisa diselamatkan. Dan yang paling penting Amal meminta pria untuk fokus pada kesembuhannya aja. Dan akhirnya pria pun dioperasi. Sayangnya takdir berjalan begitu kejam. Pria ternyata tidak bisa diselamatkan. Hal ini membuat Amal merasa sangat terpukul. Ia menyesal karena tidak bisa menyelamatkan pria. Ia juga merasa bersedih karena usahanya selama ini ternyata berakhir sia-sia. Dan keesokan harinya Puja pergi ke pasar seperti biasa. Tapi kali ini bukan Amal yang menjemputnya. Puja pun menanyakan Amal yang ternyata udah tidak jadi sopir bajai. Setelah itu Puja pun mencari rumah Amal karena ingin menanyakan kabarnya. Namun saat berada di rumah Amal, Puja hanya bertemu dengan sang ibu. Lalu ibu Amal pun cerita kalau sekarang anaknya bekerja di kantor pos. Tapi walaupun begitu, diam-diam ibu Amal merasa senang karena akhirnya ada seseorang perempuan yang mencari putranya. Dalam pertemuan ini, ibu Amal tahu kalau Puja pun juga menyukai Amal. Jadi akhirnya ibu Amal pun menceritakan kisah anaknya untuk menyelamatkan pria sampai menjual bajainya. Sementara itu, di depan rumah Amal ada sebuah bajai bekas yang rusak.
Tadinya Amal berusaha memperbaikinya, tapi bajai itu kehilangan karburatornya sehingga gak bisa nyala. Dan oleh karena itu Puja berpikir untuk membongkar tabungannya dan ia akan menggunakannya untuk membeli karburator baru supaya bajai rusak itu bisa berfungsi kembali dan supaya Amal bisa menggunakannya untuk mencari nafkah. Beberapa hari kemudian Puja pun kembali ke rumah Amal dan mencari Amal untuk memberikannya hadiah. Amal pun terkejut karena tidak menyangka kalau Puja mencarinya. Hadiah itu ternyata berisi karburator bajai. Amal pun langsung menolaknya karena ia sungkan pada Puja. Ia merasa bahwa Puja gak perlu membongkar tabungannya demi Amal. Karena selama ini Amal tahu kalau Puja bekerja keras dan mengumpulkan setiap rupiah untuk ditabung. Namun Puja tetap memaksanya. Dan ia pun akhirnya mengaku kalau selama ini Puja pun menabung untuk mahar. Jadi sekarang hadiah itu merupakan mahar Puja untuk Amal. Dalam budaya India, mahar memang diberikan oleh pihak perempuan untuk pihak laki-laki. Dan dengan kata lain, sekarang Puja sedang melamar Amal. Dan beberapa saat kemudian Amal pun menyadari kalau ternyata Puja juga menyukainya. Ia pun merasa senang dan tersentuh karena ternyata perasaannya terhadap Puja tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi esoknya Amal pun langsung memperbaiki bajai rusak itu dan memasang karburator dari Puja. Dan beberapa saat kemudian bajai rusak itu bisa menyala kembali. Puja, Amal dan ibunya pun merasa senang karena sekarang Amal bisa kembali bekerja dan ia juga akan segera menikah. Sedangkan di sisi lain Suresh semakin bingung dalam memecahkan teka-teki surat wasiat Jayaram. Ia pun diam-diam membuka surat wasiat itu untuk mengetahui rahasia di baliknya. Dan ternyata Jayaram menulis bahwa tidak ada yang bisa dipercaya dari teman-teman dan juga anak-anaknya. Makanya ia memberikan hartanya pada Amal Kumar, seseorang yang jujur dan baik hati. Di mana hal itu sudah sangat langka untuk ditemukan di dunia ini. Dan Jayaram yakin kalau Amal tidak akan mudah dimanipulasi ataupun dibohongi orang lain. Dari sini Suresh pun menyadari kalau Amal Kumar ternyata memang orang yang tepat untuk menerima seluruh harta wasiat Jayaram. Setelah itu Vivek pun bertemu dengan Suresh. Namun sekarang Suresh telah memutuskan untuk membatalkan perjanjian mereka. Setelah mengetahui maksud Jayaram, ia tahu kalau Vivek bukan orang yang baik meskipun dia adalah anak kandung Jayaram. Vivek pun gak terima, ia lalu memohon pada Suresh untuk menuntut surat wasiat itu. Ia bahkan menambah jatah Suresh menjadi 35% jika berhasil memenangkan tuntutan. Namun ternyata Suresh tetap membatalkan perjanjian itu. Suresh pun menenangkan Vivek bahwa ia tidak akan kehilangan haknya karena masih menerima dana perwalian dari ayahnya. Tapi Vivek tetap gak terima. Dan sialnya Suresh belum memberitahu siapa Amal Kumar kepada Sapna. Dan Vivek pun di situ langsung menghabisi Suresh dan menghapus jejak Amal. Supaya Amal tidak bisa ditemukan oleh tim pengacara ayahnya. Esok harinya seharusnya Suresh membawa Amal untuk menemui Sapna untuk menandatangani dokumen-dokumen perusahaan. Tapi Suresh malah tidak bisa dihubungi. Sapna pun merasa curiga sehingga ia mencari Suresh ke rumahnya. Namun Suresh juga gak ada di sana. Bahkan sopirnya pun juga sedang mencari Suresh karena majikannya itu minta diantar sejak pukul 6 pagi. Akhirnya Sapna pun mencari keberadaan Amal Kumar. Melalui sopir Suresh, Sapna akhirnya berhasil menemukan rumahnya, tapi Amal gak ada di sana karena sedang narik bajai. Dan setelah tiba di pangkalan bajai, ternyata Amal sedang menjemput Kunal. Dan betapa kagetnya Sapna karena Kunal itu adalah anaknya sendiri. Jadi selama ini ia mencari sopir bajai langganan anaknya. Setelah itu Sapna langsung pulang untuk bertemu dengan Amal yang baru saja menjemput anaknya. Sapna pun memperkenalkan diri dan mengingatkan Amal tentang seorang kakek tua yang bernama Jayaram yang pernah menjadi penumpang bajainya. Sapna pun langsung mengajak Amal untuk ke rumahnya karena ia ingin menjelaskan surat wasiat itu. Tapi Amal ingin menolaknya karena ia udah punya janji dengan Puja. Namun karena Sapna memaksa, akhirnya Amal pun memenuhi permintaan wanita itu. Setelah itu, Sapna langsung menyerahkan surat wasiat dari Jayaram dan meminta Amal untuk membacanya.
Tapi tiba-tiba Amal ditelepon oleh polisi yang sedang mencari keberadaan Suresh. Jadi Sapna terpaksa menyuruh Amal menunggu di ruang tamu selama ia menerima telepon penting. Amal pun dipersilahkan duduk di ruang tamu, namun karena Amal punya janji, ia pun memilih pergi untuk menemui Puja. Sementara itu di luar rumah Sapna ada seorang anak kecil yang minta sedekah. Amal pun memberikan sedikit uang. Dan setelah anak kecil ini meminta kertas karena ia ingin menggambar, Amal pun langsung memberikan surat wasiat itu. Setelah Amal pergi, sekarang anak kecil ini bingung karena kertas yang ia minta itu berisi tulisan. Anak itu pun bertanya pada Kunal yang bermain di luar. Dan Kunal berkata bahwa Amal adalah orang yang gak bisa membaca. Jadi tulisan dalam kertas itu bukanlah sesuatu yang penting. Sementara itu, Sapna yang sudah menyelesaikan urusannya merasa panik dan bingung karena Amal udah pergi. Sedangkan Amal sekarang sudah bertemu dengan Puja dan ia merasa kebahagiaannya udah lengkap. Meskipun surat wasiat Jayaram itu mengatakan bahwa Amal berhak atas warisannya sebesar 300 juta rupiah atau sekitar 55,2 miliar rupiah.